Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini final ya, dua kategori pelamar prioritas 1 P3K 2022 memiliki keistimewaan luar biasa ya, potensi besar mengisi penempatan saat pendaftaran P3K di SSCASN ya saat dibuka. Oke, baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate dari kami. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point sedikit ke informasinya terkait dua kategori pelamar prioritas 1 P3K 2022 yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ini kita berdasarkan di Juknis ya, Juknis P3K Guru di tahun 2022, tepatnya di bab 4 Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar, Bapak Ibu harus ketahui bersama bahwa penempatan bagi pelamar prioritas 1 itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama itu adalah THK 2, kemudian guru non ASN, lulusan PPG dan guru swasta. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika di masing-masing kategori ini memiliki nilai yang sama, maka nantinya itu akan dilihat nilai terbaik dari nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial, sosiokultural, dan nilai usia dan nilai wawancara. Bapak Ibu ketahui bahwa dari keempat kategori pelamar ini, dua kategori yang sangat istimewa menurut admin pribadi. Sebenarnya semuanya istimewa ya, tetapi kalau kita perhatikan, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada nilai plus untuk THK 2 dan guru non ASN negeri Bapak Ibu yang lolos passing grade. Kenapa admin katakan seperti itu? Guru THK 2 dan guru non ASN negeri yang lolos passing grade, ketika nantinya pada proses penempatan di SSCASN itu lantas tidak mendapatkan kuota penempatan, maka THK 2 dan guru non ASN ini bisa turun prioritas. Bisa turun prioritas dari P1 ke P2 untuk THK 2. Sedangkan guru non ASN itu bisa turun prioritas dari P1 ke P3. Artinya meskipun turun prioritas, tetapi itu masih masuk dalam kategori pelamar prioritas Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi sedangkan kalau pelamar lulus PG dari lulusan PPG dan guru swasta itu sebenarnya ketika misalkan tidak ada kuota formasi, itu sebenarnya bisa turun prioritas juga Bapak Ibu ya. Tetapi ketika dia turun prioritas untuk lulusan PPG dan guru swasta, itu dia akan turun level menjadi pelamar umum ya. Itu akan turun level menjadi pelamar umum. Beda kalau THK 2 dan guru non ASN. Dari P1 ke P2 ke P3 itu masih tetap dalam kategori pelamar prioritas, yang mana tetap tidak dites CAT UNBK. Sedangkan kalau lulusan PPG dan guru swasta, ketika dia turun prioritas, maka dia akan mengikuti proses tes CAT UNBK. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada ditulis di juknisnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilaksanakan dengan menilai kesesuaian, kemudian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Seleksi kompetensi dimaksud juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Di sini katakan seleksi kompetensi maksudnya adalah seleksi penilaian kesesuaian, dalam artian yang diikuti oleh pelamar prioritas 2 dan 3 itu tidak melalui lagi tes CAT UNBK. Ternyata itu juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain. Jadi ketika Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade kemudian di SSCASN itu tidak ada penempatan, maka Bapak Ibu bisa mencoba opsi turun prioritas
prioritas Bapak Ibu ya. Tetap Bapak Ibu prioritas, tetapi bukan lagi prioritas 1, tetapi menjadi prioritas 2 dan 3. Nah, tetapi Bapak Ibu tetap tidak dites, melainkan mengikuti seleksi kesesuaian. Nah, seperti itu ya. Ini adalah salah satu keistimewaan ya untuk guru THK 2 dan guru non ASN. Ketika turun prioritas tetap terdata sebagai pelamar prioritas. Nah, berbeda dengan guru swasta dan lulusan PPG, ketika tidak ada penempatan di tempat tugas dan sekolah lain, maka secara otomatis nantinya itu akan turun prioritas menjadi pelamar umum Bapak Ibu ya. Berarti harus bersaing secara umum lagi melalui tes CAT UNBK. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan lagi buktinya di sini. Di sini Bapak Ibu ya, di sini di poin I, J, dan K. Di sini dikatakan di Juknis, pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non ASN yang belum dapat ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan huruf F dapat mengikuti seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian atau seleksi CAT UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022. Berarti THK 2 dan guru non ASN bisa memasuki itu semua Bapak Ibu ya, bisa memasuki penilaian kesesuaian sebagai prioritas 2 dan prioritas 3 dan juga bisa ikut di tas CAT. Sedangkan Bapak Ibu lihat bedanya di poin J, di huruf J, di poin J dan poin K. Di sini dikatakan pelamar prioritas yang berasal dari lulusan PPG yang belum dapat ditempatkan ya. Jadi ini dari lulusan PPG ya, yang belum dapat ditempatkan itu dapat mengikuti seleksi CAT UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022. Di sini tidak dikatakan bisa ikut penilaian kesesuaian, tetapi langsung mengikuti seleksi CAT UNBK. Berarti dari pelamar prioritas 1 terjun ke pelamar umum kalau lulusan PPG. Begitu juga di poin K, yaitu di sini katakan pelamar prioritas 1 yang berasal dari guru swasta yang belum dapat ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dan huruf F dapat mengikuti seleksi CAT UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022. Jadi guru swasta juga ketika turun prioritas itu langsung turun prioritas, terjun payung Bapak Ibu ya, dari pelamar prioritas 1 menjadi pelamar umum di seleksi P3K Guru tahun 2022 ketika turun prioritas. Beda halnya kalau THK 2 dan guru non ASN negeri ketika turun prioritas itu bisa ke prioritas 2 dulu. Bisa ke prioritas 2, bisa ke prioritas 3 dan bisa juga di seleksi CAT. Jadi ini salah satu perbedaan Bapak Ibu ya, dan menurut admin ini adalah keistimewaan ya, keistimewaan tersendiri untuk THK 2 dan guru non ASN negeri yang terdata di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru sekalian. Nah, terkait dengan pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan itu ketika Bapak Ibu login di SSC ASN. Ketika Bapak Ibu login di SSC ASN dan kemudian muncul keterangan belum mendapatkan penempatan, maka Bapak Ibu akan diberikan 2 pilihan. Yang pertama itu setuju atau tidak. Ketika Bapak Ibu setuju, maka Bapak Ibu akan masuk dalam daftar tunggu. Jadi ceritanya Bapak Ibu akan masuk dalam daftar tunggu sebagai guru honorer di tempat tugasnya saat ini. Tetapi apabila Bapak Ibu memilih tidak, maka Bapak Ibu akan turun prioritas P2, P3 pelamar umum. Dan secara otomatis Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi observasi dan juga bisa mengikuti CAT UNBK bagi THK 2 dan guru non ASN negeri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan lulusan PPG dan pelamar umum itu terjun payung Bapak Ibu ya, langsung ke pelamar umum ketika memilih ikut pelamar umum ya, turun prioritas ceritanya langsung ke pelamar umum. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, di sini kita tidak pernah mendapatkan, admin ingin mengklarifikasi dari beberapa video admin sebelumnya. Di sini ketika kita melihat tidak ada satupun statement resmi dari Kemendikbud bahwasanya ketika pelamar prioritas 1 turun prioritas misalnya ke P2 dan ke P3, apakah menghanguskan status prioritasnya? Di sini di Juknis ataupun di mekanisme seleksi P3K Guru 2022 itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi besar kemungkinan anggaplah ketika
P1 turun ke P2 dan ke P3 lantas tidak lulus juga, maka secara otomatis statusnya sebagai P1 kemungkinan besar itu tetap akan terbaca di database Kemendikbud. Kenapa Admin katakan seperti itu? Karena di sini di Juknis sama sekali tidak ada resiko yang dikatakan di Juknis Bapak Ibu ya, kecuali kedepannya ada. Tapi untuk saat ini tidak ada Juknis P3K Guru atau petunjuk teknis yang mengatakan untuk pelamar prioritas 1 turun ke P2 ke P3 menghanguskan status P1-nya ketika gagal di seleksi kesesuaian. Kita akan bahas lagi di video sebelumnya tentang kasus ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.